Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024. Dan saya ambil dalam firman Tuhan, Yoel 2 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi kita kalau berseru kepada nama Tuhan, tentu kita selamat. Ya, di bawah kolong langit ini. Ya, khususnya di Yoel 2 ayat 32 ini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi kalau kita sakit, kita berseru kepada nama Tuhan, tentu kita selamat. Berdoa, mengucap syukur, ya, supaya kita disehatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Ya, berseru kepada nama Tuhan juga bisa beribadah, ya, doa ucapan syukur, hari Minggu gereja, rajin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lahir baru. Itu berseru itu. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya, tanpa firman Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, Tuhan Yesus memberikan kita contoh. Ya, 2000 tahun yang lalu sampai hari ini Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, karena Dia pencipta. Ya, Dia penguasa. Nafas kita Tuhan yang pegang. Nafas tidak ada orang jual di toko. Ya, kalau dijual di toko, ya tentu orang kaya mampu beli, orang miskin mati semua. Ya, berarti Allah kita adil. Dia adil. Maka itu kita harus berseru kepada nama Tuhan, kita selamat. Baik itu orang kaya miskin, ya, berseru, ya, berdoa, ya, kepada Tuhan Yesus, ya. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, roh jahat keluar, sakit penyakit sembuh. Ya, saya sangat bersyukur. Hari ini hari yang ke-11 saya baca Alkitab. Ya, saya doa-doa supaya lagi 5 hari ini sampai di Wahyu. Ya. Jadi berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, itu yang poin penting. Dimanapun kita berada. Jawab saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi kita selamat karena Tuhan Yesus. Ya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya. Jadi kita ini sudah termasuk orang yang terlepas apabila kita, ya, ikuti suara Tuhan. Terlepaslah hukuman kita. Bebas dan free. Ya. Terlepas. Ya. Terlepas dari dosa, hukum maut. Ya. Ya, kita terlepas dari hukum maut. Ya. Tuhan Yesus mati di Bukit Golgota untuk siapa? Ya, untuk ulah dosa manusia ini. Ya. Jangan suka sombong, nipu sana nipu sini. Ya. Gampang lupa Tuhan kalau diberkati. Itu. Jadi kita terlepas oleh karena Tuhan. Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Ya. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Ya. Kita dilepaskan dari kutuk nenek moyang. Ya. Yang dulunya kita hidup dalam dunia kegelapan, kita pindah ke terang Tuhan Yesus. Ya. Saya dulu dunia kegelapan, saya remang-remang dunia kegelapan. Akhirnya saya pindah status ke dunia yang terang. Ya. Kalau dulu saya beli rantai, ya, atau jam tangan 100, saya bisa bohong sama orang dunia. Saya beli 300, orang percaya itu dunia kegelapan, bagus saudara. Ya, dunia tipu-tipu itu.
Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, bukan dunia tipu-tipu, dunia yang jujur, bersabar. Ya, Tuhan Yesus aja bersabar, apalagi kita manusia. Tuhan Yesus adalah penyayang dan pengasih. Ya, Mazmur 103 ayat 8. Allah pengasih dan penyayang, pemurah hati. Itu. Jadi kita harus bersyukur itu. Ya, kita hidup sudah terlepas dari dosa. Ya, jadi ini luar biasa firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 32. Ya. Kemudian di Yohanes 14 ayat yang 10, ya, ini ayat penutupnya Bapak Saudara. Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan perkaranya. Ini luar biasa. Ya. Jadi aku di dalam Bapa. Ya. Jadi kita ini di dalam Tuhan. Ya. Aku di dalam Bapa. Jadi Ibu dan saudara-saudara di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Ya. Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Ini. Jadi baca firman Tuhan harus mengerti. Minta kuasa Roh Kudus itu. Ya. Jadi cepat tangkap. Ya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi di dalam hati kita ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di hati kita. Roh Kudus sudah ada di hati kita. Ya. Ini firman Tuhannya. Ya, Yohanes 14 ayat 10. Jadi kalau Tuhan ada di hati kita, ya kita tentu mengerti suara Tuhan. Ya. Ini luar biasa. Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Ya. Jadi ini kita di dalam Bapa, ya, Bapa di dalam kita, Yesus di dalam kita. Ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus melakukan semua ini. Ya. Dia mengatakan kepada orang-orang, ya, Farisi, ahli-ahli Taurat, dia katakan semua itu. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ini berkaitan dengan ayat ini. Ya. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini Yohanes 14 ayat yang ke-10, ya. Aku dan Bapa di dalam aku. Ini luar biasa. Ini ada kaitan dengan ayatnya. Ya. Jadi saya sangat bersyukur, ya. Kesukaanku ialah baca firman Tuhan. Kesukaan saya adalah memberitakan firman Tuhan. Selagi saya masih sehat, selagi saya dipakai oleh Tuhan, selagi saya dipilih oleh Tuhan. Ya. Hidup ini singkat. Kita ini hanya menumpang di dunia ini. Ya. Jangan bangga kalau kita di dunia ini menumpang saja ini. Ya. Kita harus sadari itu menumpang di dunia ini. Ya. Kita mati mau kemana? Ya, tentu kita hidup bersama Tuhan di surga sana. Kedatangannya yang kedua kali ini. Secara rahasia. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara harus mengerti semua itu. Ya. Baca firman Tuhan, berdoa dulu. Ya. Doa penuh kuasa. Doa adalah nafas kehidupan. Firman Tuhan berkuasa. Roh Kudus berkuasa. Mau apa? Saya kemana-mana bawa Alkitab. Ya. Dimanapun saya berada. Khususnya di tempat yang saya bekerja. Tuhan Yesus tukang kayu, ya. Matius 13 ayat yang ke-55. Tuhan Yesus tukang kayu, apalagi saya. Ya, yang penting halal. Ya. Ya, pelayanan dulu. Ya. Saya ada orang tanya pelayanan di mana? Wah, saya pelayanan di mana-mana. Saya bukan pendeta saya itu. Saya orang biasa, tetapi dipilih Tuhan. Ya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat, yang pintar itu. Ya, jadi saya pelayanannya bukan saya pendeta saya. Saya orang bodoh dipilih Tuhan. Ya, itu sudah jelas. Dan saya pelayanan di mana-mana. Ya, saya bisa injil orang di atas pesawat, saya udah pernah.
Ya, di kapal feri juga udah pernah, di pelabuhan sudah pernah. Kirim aja di Messenger, di WhatsApp, itu nggak usah dibilang lagi. Ya, itu Tuhan taruh semua itu. Ya, ini luar biasa. Melayani Tuhan. Ya, itu poin penting. Yakobus 1 ayat yang kedua. Jikalau engkau menjadi pelaku, tidak menjadi pelaku firman, engkau menipu dirimu sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Jadi kita harus menjadi pelaku firman dulu. Ya, kalau tidak menjadi pelaku firman, tentu kita menipu diri kita sendiri. Jadinya alias penipu itu. Ya. Jadi ini ayat penutupnya ya, di Yohanes 14 ayat yang 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Ya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini ya, Senin tanggal 4 Maret 2024 mengingatkan kita semua. Haleluya. Amin.